Halo sahabat EduFarmers, selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama membahas secara lengkap mengenai nutrisi dan kesuburan tanah. Sahabat EduFarmers tahu nggak apa yang terjadi pada dua tanaman ini? Apakah tanaman tersebut sudah tercukupi kebutuhan nutrisinya? Benar sekali, tanaman tersebut adalah contoh tanaman kekurangan nutrisi nitrogen dan juga seng. Untuk tahu lebih lanjut apa yang terjadi pada tanaman tersebut, mari kita bahas di video kali ini. Sahabat EduFarmers, walaupun tanaman mampu menghasilkan energi dari proses fotosintesis, tanaman tetap memerlukan yang namanya nutrisi. Nutrisi itu penting banget bagi tanaman karena nutrisi mengandung senyawa kimia yang diperlukan untuk menjalankan metabolismenya. Nutrisi biasa dikenal dengan istilah unsur hara atau esensial. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut nutrisi makro, sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut nutrisi mikro. Nutrisi makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan nutrisi mikro terdiri dari besi, mangan, zinc, boron, natrium, molibdenum, dan juga koper. Unsur hara memiliki peran sebagai salah satu penyokong kinerja metabolisme tanaman. Unsur hara inilah yang memberikan sumbangan ion, kemudian diproses oleh enzim yang bertugas pada tiap-tiap prosesnya. Sebagian unsur hara digunakan untuk membentuk jaringan tanaman, dan sebagian unsur hara lainnya digunakan untuk menjalankan fungsi metabolis serta merangsang kerja enzim dan sintesis hormon. Ada banyak unsur hara tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan sebagainya. Terus, fungsi masing-masing unsur hara ini apa sih? Nah, soal itu kita bahas lebih lanjut lagi. Pada tanaman, nitrogen berfungsi sebagai penyusun semua protein, klorofil, dan peranan koenzim, serta asam-asam nukleat. Fosfor berfungsi sebagai transfer energi, bagian dari penyusun adenosin difosfat, adenosin trifosfat, penyusun beberapa protein, koenzim, asam nukleat, dan substrat metabolisme. Kalium sebagai penyusun komponen tanaman berfungsi dalam pengaturan metabolisme seperti fotosintesis, translokasi karbohidrat, sintesis protein, dan lain-lain. Sedangkan kalsium sebagai komponen dinding sel berperan dalam struktur dan permeabilitas membran. Untuk magnesium sebagai penyusun klorofil dan enzim aktivator. Untuk sulfur sebagai bagian penting dari sebuah protein tanaman. Dan untuk boron sebagai translokasi gula dan metabolisme karbohidrat. Nggak berhenti di situ nih sahabat EduFarmers. Masih ada yang namanya besi sebagai sintesis klorofil dan enzim-enzim untuk transport elektron. Lalu ada mangan sebagai pengendali beberapa sistem oksidasi, reduksi, dan pembentukan oksigen dalam proses fotosintesis. Terus ada yang namanya tembaga sebagai katalisator untuk respirasi dan penyusun enzim. Dan ada seng yang dalam sistem enzim ini berperan untuk mengatur bermacam-macam aktivator metabolis. Nah, ada lagi yang namanya molibdenum. Dalam nitrogenase dibutuhkan untuk fiksasi nitrogen. Lalu ada kobalt yang ternyata sangat penting untuk fiksasi nitrogen secara simbiotik oleh rizobium. Dan terakhir ada klorin sebagai aktivator sistem untuk menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesis. Wah, ternyata nutrisi yang dibutuhkan tanaman cukup banyak juga ya. Jadi kalau nutrisinya udah tersedia, gimana sih cara tanaman menyerap nutrisi? Nah, ada 3 cara tanaman untuk menyerap nutrisi, yaitu dengan intersepsi akar, aliran massa, dan difusi ion. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, intersepsi akar. Pada kedalaman 0-20 cm, akar akan mengalami kontak langsung dengan mikoriza dan terjadi simbiosis antara jamur dengan akar tanaman. Kalsium dan magnesium paling banyak dipasok di intersepsi akar ini.
Terus ada yang kedua, aliran massa. Pergerakan hara dalam tanah yang terangkat oleh aliran konvektif air akibat penyerapan air oleh tanaman atau sebagian dengan mekanisme transpirasi. Jika kandungan lengas tanah rendah, maka gerakan melalui aliran massa dapat berkurang atau terhenti. Nah, nitrogen nih dipasok ke permukaan akar dengan mekanisme ini. Nah, yang ketiga nih, difusi ion. Proses pergerakan hara di dalam larutan tanah karena adanya perbedaan konsentrasi hara dalam tanah, jadi bergerak dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Fosfor diserap tanaman melalui mekanisme ini. Permukaan akar tanaman memiliki kemampuan menyerap kation karena mempunyai muatan ion negatif. Muatan negatif pada akar berasal dari gugus karboksil pada membran akar. Tanaman legum dan dikotil memiliki kapasitas tukar kation alias KTK lebih tinggi dari monokotil, termasuk rerumputan. Artinya nih sahabat EduFarmers, semakin tinggi nilai KTK, maka akan semakin mudah menyerap kation di valen. Kita udah bahas tuh mengenai pengertian nutrisi, fungsi nutrisi, dan cara tanaman menyerap nutrisi. Kalau menurut kamu nih sahabat EduFarmers, jika tanaman tidak dipenuhi nutrisinya, kira-kira apa yang bakal terjadi? Bener banget, tanaman akan kekurangan nutrisi. Kekurangan tersebut biasa disebut sebagai defisiensi hara. Tanaman pada umumnya memberikan respon apabila terjadi kekurangan suatu zat hara. Biasanya, tanaman akan memberikan respon secara visual pada morfologi tanaman itu sendiri, karena suplai komponen penyusunnya berkurang. Pada tanaman yang kekurangan nitrogen, proses tumbuh berjalan lambat sehingga menyebabkan tanaman kurus dan kecil. Daun tumbuh dengan warna hijau kekuningan pada daun tua akan berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Selanjutnya, kekurangan fosfor akan menyebabkan semua daun yang tumbuh akan berubah warna menjadi lebih tua dan kebanyakan terlihat merah mengkilap. Jadi pinggiran daun, cabang, dan batang akan tumbuh dengan warna keunguan yang nantinya akan berubah menjadi kuning dan akhirnya layu. Nah, kalau kekurangan kalium nih sahabat EduFarmers, menyebabkan kondisi daun akan muncul bercak merah kecoklatan, kemudian daun akan mengering terus mati. Daun tua akan mengalami pengerutan dan kering. Sedangkan untuk kekurangan magnesium, menyebabkan kondisi daun tua akan rusak dan tidak berhasil dalam pembentukan klorofil sehingga akan ada bercak coklat. Daun yang berwarna hijau akan berubah warna menjadi kuning dan juga kepucatan. Sedangkan untuk kekurangan kalsium, menyebabkan pinggiran daun akan mudah berubah. Warnanya tuh menjadi kuning karena klorosis yang nantinya akan menular ke tulang daun. Perakaran yang kurang sempurna juga akan mengakibatkan kuncup mudah mengalami kematian nih. Jadi bila ada daun yang tumbuh, maka akan mengalami perubahan warna dan beberapa jaringan pada daun. Kalau kekurangan belerang, menyebabkan kondisi daun muda warnanya akan menjadi hijau muda dan warnanya tuh kayak nggak merata gitu. Jadi sedikit mengkilap dan keputihan, serta warnanya berubah menjadi kuning ke hijau-hijauan gitu deh pokoknya ya. Proses pertumbuhan lama, kecil, kurus, dan batangnya pendek. Nah, kalau kekurangan zat besi, menyebabkan daun muda akan mengalami perubahan warna, yaitu menjadi kekuning-kuningan. Proses pertumbuhan tanaman seakan berhenti sehingga daun tidak lagi kokoh alias berguguran. Dan pada akhirnya tanaman tersebut akan mati. Dan yang terakhir nih, kalau kekurangan yang namanya seng, menyebabkan kualitas daun muda menjadi tidak baik. Mengalami perubahan warna sehingga menjadi agak kekuningan dan kemerahan terutama pada daun-daun yang udah tua. Daun juga akan berlubang, mengering, dan tanaman pun ujung-ujungnya akan mati. Nah, sahabat EduFarmers,
Menarik bukan pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Kita udah banyak belajar soal nutrisi dan unsur hara yang ternyata berguna bagi tanaman. Ada juga unsur hara makro, unsur hara mikro, terus bagaimana cara tanaman menyerap nutrisi dan respon tanaman apabila kekurangan nutrisi. Sekarang kita bisa tahu apakah tanaman kita kekurangan unsur hara atau enggak. Jadi, jangan lupa nih sahabat EduFarmers untuk selalu cek kondisi tanaman serta penuhi nutrisinya ya.